Bandang di Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Material kayu yang membawa arus aliran sungai. Indonesia berencana membuka 600.000 hektar lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Tanah longsor di Kampung Aek Parira, Kecamatan Ini desa yang lenyap karena banjir bandang, namanya itu Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Inilah akibatnya, buktinya. Semua kayu yang di sini perbuatan manusia. Sumatera Utara, wilayah yang selama ratusan tahun dikenal sebagai benteng alami bagi kehidupan. Hutan hujan tropisnya bukan hanya hamparan pepohonan, tetapi sistem ekologis yang mengatur air, iklim, dan keberlanjutan hidup manusia. Namun hari ini, bentang alam itu berubah. Hutan menyusut, lahan terbuka meluas, dan banjir yang dahulu musiman dan terbatas kini hadir lebih sering dan lebih merusak. Perubahan lingkungan di Sumatera Utara tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai tekanan pembangunan. Salah satunya, ekspansi perkebunan kelapa sawit. Didorong oleh permintaan global, sawit berkembang menjadi komoditas unggulan. Perkebunan meluas hingga ke kawasan hutan primer dan sekunder. Ekosistem yang terbentuk selama ratusan tahun dikonversi menjadi lanskap monokultur. Perubahan ini menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga air dan pengendali keseimbangan alam. Deforestasi bukan hanya tentang penebangan pohon. Ia mengubah struktur tanah, siklus air, dan cara alam merespon hujan. Ketika tutupan hutan hilang, daya serap tanah menurun drastis. Air hujan tidak lagi disimpan, tetapi langsung mengalir di permukaan. Pembakaran lahan memperparah kerusakan dengan menghancurkan lapisan tanah subur. Setiap hujan lebat kini membawa potensi bencana. Banjir menjadi dampak paling nyata dari rusaknya hutan. Sungai meluap lebih cepat, permukiman terendam. Aktivitas sosial dan ekonomi lumpuh. Banjir tidak lagi disebabkan semata oleh curah hujan tinggi, melainkan oleh hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai pengatur aliran air.
Bagi masyarakat, banjir adalah krisis yang berulang, mengerus harta, kesehatan, dan rasa aman. Hilangnya vegetasi menyebabkan erosi dalam skala besar. Tanah terbawa arus dan mengendap di sungai. Pendangkalan pun terjadi. Sungai kehilangan kapasitas alaminya. Setiap hujan meningkatkan risiko luapan. Banjir yang dahulu jarang, kini menjadi kejadian tahunan, bahkan musiman. Dampak deforestasi dan banjir tidak hanya dirasakan manusia. Satwa liar kehilangan habitat. Jalur migrasi terputus. Sarang dan sumber pakan rusak atau terendam. Fragmentasi hutan mempercepat penurunan keanekaragaman hayati. Ekosistem kehilangan keseimbangannya, dan proses pemulihan menjadi semakin sulit. Saat banjir melanda wilayah perkebunan, air membawa residu pupuk dan pestisida. Bahan kimia ini menyebar ke sungai, sawah, dan sumur warga. Air bersih menjadi langka. Risiko penyakit meningkat. Banjir dalam konteks ini tidak hanya membawa air, tetapi juga pencemaran lingkungan. Bagi masyarakat lokal, deforestasi dan banjir adalah beban ganda. Lahan pertanian rusak, gagal panen terjadi berulang, dan pendapatan menurun. Di sisi lain, konflik lahan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah semakin kompleks. Manfaat ekonomi sawit tidak selalu dirasakan secara merata. Sementara dampak lingkungannya ditanggung bersama. Pengendalian banjir tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan hutan. Solusi teknis seperti tanggul dan normalisasi sungai hanya bersifat sementara. Jika hulu tetap rusak, perlindungan kawasan resapan air, rehabilitasi hutan, penegakan hukum, dan praktik perkebunan berkelanjutan menjadi kunci pemulihan. Pembangunan harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan, bukan eksploitasi. Banjir di Sumatera Utara adalah peringatan dari alam. Ketika hutan dijaga, air terkendali. Ketika hutan hilang,
bencana datang silih berganti. Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa luas lahan yang dibuka, melainkan oleh seberapa bijak alam dikelola. Karena menjaga hutan hari ini berarti melindungi kehidupan esok hari.